Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa'an nafa'an dzakiratan wa dzikra ifadatan wa istifadah wa rafa'a muslim bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair bi wajhillah wa mardatihi wa qurbi wa thawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid Ahmad Al-Hashimi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa alami sa'ir salihin fi darain amin. Fi kitabi Mukhtaril Ahadith An-Nabawiyya wal Hikamil Muhammadiyya ila an qala idza u'tita syai'an min ghairi an tas'ala faqul wa tasaddaq. Idza u'tita ing dalem nalikane diparingi sapa sira syai'an ing suwi-wiji min ghairi an tas'ala saking tanpa yen to njaluk sapa sira fakul mongko mangano sapa sira wa tasaddaq lan gawe sedekah sapa sira. Ketika engkau diberikan sesuatu dengan tanpa meminta-minta, pokoknya dikasih, tak apa-apa, diterima ya. Diterima enggak apa-apa. Wa tasaddaq lan gawe sedekah. Terus kita juga kita sedekahkan juga enggak apa-apa. Dulu ada kiai itu waktu zaman Belanda sering dikasih sama Belanda makanan-makanan, selalu diterima. Karena Belanda itu enggak tahu masakannya masak babi atau masak apa, enggak tahu. Tapi tetap diterima. Tapi dikasihkan sama bebek. Dikasih, tapi yang ngasih apa? Belanda. Kalau kita dikasih tetangga ya jangan kasihkan bebek. Jangan dikasihkan bebek yang kalau seumpama terlalu banyak di rumah enggak habis, ya dikasihkan lagi ke siapa tanpa sepengetahuan yang ngasih tadi itu. Atau kalau seumpama yang ngasih itu ridho dengan kita bagi-bagikan, dia tambah senang, enggak apa-apa. Alhamdulillah kemarin saya bawa kasih oleh-oleh terong satu karung, tetangga tak kasih semua, senang semua, enggak apa-apa. Kalau seumpama sama dikasih satu bungkus makanan apa, sama kasihkan ke orang lain, kok dianya itu sakit hati, nggak usah dikasih tahu. Tak kasih saya makanan, nggak pernah dimakan, dikasihkan orang-orang, karena nanti kan hatinya sakit. Ya harus tahu hati orang, harus tahu hati orang. Kadang orang itu gitu, kok orang itu ikhlas, kita lihat kok ternyata dia suka ketika kita bagi-bagi. Oh, Ustaz babulan semuanya. Alhamdulillah tak makan sama anak-anak di belakang. Oh senang anak-anak. Apa rujak sama makan anak-anak. Senang, orangnya senang, enggak apa-apa. Itu kalau suruh. Kalau sama dikasih orang, enggak apa-apa sama makan dan juga sama sedekahkan. Nah, sekarang itu repot. Ada makanan-makanan yang enggak didoyani sama orang. Kayak ada acara apa, apem ya. Kalau dikasihkan orang, mungkin orangnya juga sudah dapat. Makannya juga maksa karena nggak doyan, terus daripada mubazir dipaksa dimakan. Ini baiknya kayak apa ya, dimakan sendiri aja. Dimakan sendiri aja. Atau diolah lagi. Diolah lagi biar lebih asik ya. Mama apem dikasih mayones ya. Kasih mayones, dikasih terus apa itu, kasih biar lebih enak makannya. Nggak apa-apa, jangan dibuang. Saya dulu kalau makan sama teman-teman itu, saya pasti yang paling terakhir berdirinya. Di Rubat Jawa itu makan bareng, teman-teman udah
gak kuat perutnya, berdiri semua. Tinggal saya sama teman dari Jakarta. Ayo, gak boleh berdiri sebelum habis. Sepakat, oke. Jadi setiap makan teman-teman gak habisin. Dan Rasulullah juga memberikan saran seperti itu. Kalau ada makanan sisa itu jangan berdiri. Kita nggak tahu keberkahan makanan itu di sisi yang mana, itu yang paling akhir. Terus saya sering juga dulu waktu Mbak Ma'ruf masih hidup, saya ikut dalam itu, adiknya Mbak Maimun. Beliau yang masak. Masakannya kalah orang perempuan itu. Enak masakannya. Apalagi terong santan itu, masya Allah. Sampai sekarang itu rasanya itu masih terniang-niang. Itu beliau masak, kadang saya yang bakar, beliau yang bakar terong, terus nanti yang ngulitin saya, bumbunya beliau. Terus keponakan dipanggil, ayo makan, celuk iki, makan bareng satu nampan. Kalau nasi liwetnya masih ada, pasang. Kalau nggak habis nggak santri. Kalau habis keterlaluan. Itu Mbak Ma'ruf. Terus pernah itu saya udah niat puasa hari Kamis. Puasa itu jam 5 mungkin sore. Sore hampir maghrib dipanggil sama beliau. Ayo mangan. Tuh gimana kalau ngaku puasa ini soalim ya. Terus sebentar lagi maghrib ayo mangan. Waktu itu entah punya ada acara apa di saudara-saudara, entah nih ibumu kok turun mulai acara mangan ijen gak enak, ayo mangan satu nampan berdua. Beliau itu setiap mulai ini bismillah makan. Jadi saya nggak ngaku kalau puasa. Demi apa? Menyenangkan guru, saya ikut. Ini puasa sunnah, kalau puasa Ramadan ya puasa sunnah. Jadi menyenangkan guru itu seperti orang tua. Banyak. Terus di Probolinggo, di rumah mertua beliau, masakan bareng-bareng sama keluarga. Tinggal 2 orang sama teman saya. Ayo mangan. Masih banyak nasinya. Coba gini. Terus gini lagi. Makan. Nah, kalau di Arab itu kan nasi Arab. Nasi Arab itu kayak nasi goreng gitu. Itu kalau porsi biasanya kalau nasi mandi itu satu nampan, kadang 1 orang Arab itu, 1 lengser. Minumnya Pepsi. Habis kekenyangan dikasih minum itu kayak lapar lagi. Masya Allah. Makanya bahaya itu. Tidak kalau sama dikasih makanan sama orang nggak apa-apa, diterima. Terus sama juga bersedekah dari bagian itu, jangan langsung dimakan semua. Terutama tetangga diperhatikan. Tetangga nanti saksi yang paling kuat itu tetangga di hadapan Allah. Ini bagaimana? Tetangga pasti komentar nanti. Kita suap tetangga itu dengan kebaikan. Hadis kemana ya? Kata Rasulullah, saya itu heran dengan orang-orang yang beli budak-budak lalu dimerdekakan. Kenapa mereka nggak membeli orang-orang yang merdeka saja? Dikasih sedekah. Nah, itu juga lebih mudah untuk membebaskan dari neraka untuk masuk surga. Mereka akan menjadi saksi. Kita suap. Ada di Suriah ada ceritanya, orang itu nakalnya masya Allah. Terus tetangga ada 2 orang dikasih uang. Kamu mau saya kasih uang dengan syarat kalau saya mati kamu nangis, kamu sedih, kamu umumkan ke tetangga-tetangga seakan-akan saya ini orang. Ya saya kasih uang. Akhirnya pas mati dia ikut ngubur sambil nangis.
orang baik meninggal. Malaikat kan lihat jadi saksi. Oh dulu dia mati ada yang nangisin kan. Itu dia orang baik. Ya udah masuk surga. Ngasih uang kan baik. Masuk surga. Rawang ratanya mengirim sepan nasi manusia bin Umar saking Abdullah bin Umar. Idza aftara ahadukum falyuftir. Idza aftara inda menalikane buka sapa ahadukum salah siji sira kabeh. Falyuftir. Mongko becik buka sapa ahadukum ala tamrin ing atase kurma. Nah, hadis-hadis seperti ini penting di bulan Ramadan disampaikan. Makanya di kitab saya ini selalu ada. Ini catatan, ini penting ini Ramadan ada tulisan gitu. Kalau hadis ini pas buat walimah nanti saya tulis arus. Kalau buat masalah anak nanti saya tulis khitan. Kalau untuk orang hamil walimatul hamil saya tulis walimatul hamil. Terus masalah suami istri, masalah wanita atau apa pas untuk serah terima mantan ya. Jadi ya banyak catatannya. Ini tentang apa? Puasa. Nanti kalau semua puasa diundang buka bersama, ini disampaikan. Kita sampaikan, ya, bukan niatnya untuk apa-apa tapi balighu anni walau ayat. Nah, sampaikan dari saya walaupun satu ayat. Ayat puasa kita sampaikan, ayat akhlak berpuasa kita. Allah temen ing atase kurma. Fa inna mongko sak temene tamr barokatun iku barokah. Karena buka dengan kurma itu berkah. Fa in lam yajid mongko lamun ora nemu sapa ahadukum tamron ing kurma falyuftir mongko becik buka sapa ahadukum alal ma'i ing atase banyu. Kalau enggak ada kurma ya air. Kenapa pakai air? Fa inna mongko sak temene alma tahurun iku alat kanggo insyaallah bersih tubuhnya. Makanya orang kata dokter minum harus berapa minimal? 2 liter apa? 3 liter sehari. Kalau kurang minum rawan kena ginjal, terutama santri ustadz kiai itu duduk terus nggak banyak gerak, itu harus banyak minum. Kayak supir itu kan duduk terus gini. Ini harus banyak minum. Kalau enggak rawan ginjalnya kena. Makanya banyak kiai juga kena gagal ginjal, cuci darah. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Itu saran-saran medis tetap kita lakukan. Jaga jarak ya, jaga jarak. Waktunya makan ya, makan, tidur, minum, nggak boleh gini ya. Secara ilmu kesehatan kita amalkan juga, agama juga kita amalkan. Rawang Imam Ahmad. Ada juga musalsal ad-diyafa bil aswadain. Dulu kita ketika hari raya itu kan kita nggak punya orang tua kan di Mekah. Jadi berkunjungnya ya ke guru-guru Mekah. Nanti dikasih musalsalat. Musalsal itu hadis silsilah sampai ke Rasulullah, sampai tokoh-tokoh sufiyah. Ada musalsal munawala tasbih, diberi tasbih. Ada musalsal musabakah begini sama gurunya. Ada musalsal pegang jenggot. Kalau nggak punya jenggot nggak boleh. Pegang jenggot. Ada musalsal ad-diyafa bil aswadain, menyuguhi tamu dengan 2 perkara yang hitam, yaitu air dan kurma. Sunnah itu apa? Kalau ada tamu disuguhi kurma dan air. Ada sanadnya. Insya Allah saya kasih. Terus talqin. Sayyidina Ali pernah dihentikan di kanjeng Nabi. Gomit aynaiki. Ucapkan doa tamu terus di talqin zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Digitukan bangun pernah juga. Terus di Mekah juga banyak musalsal. Ada musalsal di lubsil khirqah, memakai imamah. Ada. Jadi imamah guru saya minta bangun nggak dikasih. Ojo aku. Dikasih Sayyid Hamid Al-Kaf, terus saya Jumhuri. Saya minta silsilah yang dari Syekh Yasin Al-Fadani waktu itu.
Keumpamanya idza aqala ar-rajul at'ama muli ajaufu nuran. Idza aqala ing dalem nalikane nyithikake menyedikitkan sapa ahadukum salah siji sira kabeh ta'aman ing panganan. Idza aqala ing dalem nalikane nyithikake sapa ahadukum salah siji sira kabeh ta'aman ing panganan mulia mongko dikebai apa jaufuhu jerone rajul nuron apane cahaya. Barang siapa menyedikitkan makan maka batinnya akan dipenuhi dengan cahaya oleh Allah. Makanya orang-orang tokoh-tokoh sufia kalau makan itu hanya sebatas setengah lepek gitu, sak lepek. Karena apa, perut itu apa katanya berapa? 12 jari. 12 jari yang 4 jari untuk makanan, 4 jari untuk minuman, 4 jari untuk nafas. Kalau kita melakukan itu insya Allah sehat, nggak banyak overload, banyakkan makanan, perut jadi kuburan, perut jadi tempat pembuangan. Akhirnya itu. Di Nasail Lubat juga ada ya, orang banyak makannya akan besar syahwatnya. Orang besar syahwatnya itu akan keras hatinya, sulit dikasih nasihat. Kalau dia besar syahwatnya, kalau nggak bisa nahan akan terjatuh kepada dosa-dosa. Kalau orang-orang dulu dijajah Belanda jarang makan, mau nggak mau perutnya kok kosong, mau nggak mau akan dipenuhi cahaya hatinya karena terpaksa dijajah oleh Belanda. Kalau kita sekarang hati kita gelap, kebanyakan makan, apa kita minta dijajah Belanda lagi biar bisa lapar lagi, biar kita bisa percaya lagi hati kita? Orang sekarang itu, tapi ciri-ciri akhir zamannya gitu, rezeki itu banyak. Kadang kita mau nggak makan, gimana makanan banyak, bingung, nggak dimakan itu mubadzir, dimakan itu gimana? Makanya kalau gini ya, kalau makan kok makanannya masih banyak, sudah kekenyangan, mending dihabiskan. Walaupun sudah kekenyangan, jangan dibuang. Jangan dibuang. Ada 2 dalil. Satu, innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang israf, berlebihan. Ada dalil lain, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang-orang yang suka membadzirkan perkara itu temannya setan. Berat mana? Kalau nggak habis dibuang dosa, kalau kekenyangan kebanyakan israf, mending dihabiskan. Karena kalau kita buang mubadzir, secara otomatis menjadi temannya setan. Jangan. Nah, kalau jadi temannya setan berarti musuhnya Allah. Nah, itu benar-benar. Akan ada aulia Allah, ada aulia usyayatin. Ada kitabnya itu, Al-Farqu baina aulia Allah dan aulianya setan. Rawan riwayat sahabat yang memang ada nama Nabi Rasulullah Abu radhiyallahu anhu. Jadi kalau sering puasa insya Allah hati itu jernih. Orang kalau nggak puasa itu pikirannya makanan aja, walaupun yang dimakan hanya itu saja. Saya nggak puasa, ingin makan apa, ingin buat kopi. Kalau puasa tenang, nggak mikir makanan apa, minum apa. Jadi waktunya banyak yang longgar. Mau nyekel Quran sempat, nggak mikir makanan. Mau mutalaah sempat, waktu itu lebih berkah. Gitu. Jadi, tapi kalau puasa terus ngajinya ngantuk ya bahaya juga. Mending puasa tapi gak ngantuk. Mending puasa tapi gak ngantuk. Karena wilayahnya kan 2 ya.
daripada puasa tapi ngantuk, mending nggak puasa tapi ngajinya nggak ngantuk. Yang mending puasa tapi nggak ngantuk, tapi berat. Rawi seperti lami an-nabiyurah. Ida ukimat indal mereka ini dikomati apa as-sholatu sholat. Ketika sholat sudah dilaksanakan, tidak dilaksanakan. Wahadoro lan teko apa asya'u makan sore. Fabda'u mongko miwiti ana sapa sira kabeh bil asya'i kelawan makan sore, makan malam. Rawang hadis sapa Syekhani Imam Bukhari Muslim. Ketika sudah datang waktu sholat, terus makanan datang, maka makanlah dulu. Karena besok mama kita lapar, puasa maghrib, nggak buka puasa, sholat dulu. Pikirannya apa? Ingat Allah, ingat es jus. Makanya apa? Makan dulu baru sholat maghrib. Kalau sekarang takjil, makan kurma, roti, minum, udah sholat. Yang penting nggak mati ya. Terus setelah itu, setelah sholat maghrib baru ronde kedua makan. Biar sholatnya khusyuk, nggak mikir makanan. Ada yang minum es jus dulu yang enak-enak itu, biar nggak kepikiran waktu sholat. Bahkan ada sahabat itu kalau maghrib nggak sholat dulu sebelum kumpul dengan istrinya. Karena dari subuh sampai maghrib kan nggak boleh kumpul wong puasa. Kalau kumpul kan kena apa itu? Kafarah. Makanya biar sholat maghribnya khusyuk nggak kepikiran istrinya, maka sebelum sholat maghrib minta dulu sama istri. Ini ngaji ya. Nggak bukan kok ingin. Artinya apa? Saking pentingnya khusyuk. Bahkan Imam Ghazali menyatakan khusyuk adalah rukun daripada sholat. Kalau sholatnya nggak khusyuk berarti nggak sah. Ada sahabat yang gitu. Kalau kamu mau niru sahabat ya silakan. Ini ditunggu jamaah nggak keluar. Ida ukimat indal mereka di cuma saat pada. Doa makan apa? Allahumma barik lana fima arzaqtana wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Terus doa ngumpulin istri ya. Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitana ma razaqtana wa qina adzabannar. Sama-sama wa qina adzabannar. Sama-sama bukanya ya. Buka puasa makan dan buka puasa. Guyon. Biar gak ngantuk. Ida akal indal malakani da rawang rawatake mengikil hadis sapa Syekhani Imam Bukhari Muslim. Ida akal indal malakani dahar sapa ahadikum salah siji sira kabeh. Ta'aman ing panganan. Ketika salah satu dari kalian makan, falyadhkur mangko becik eling sapa ahadikum ismallahi ing asmane Allah Ta'ala halim Rasulullah. Nek badhe nedha bismillah. Kita makan dikasih sama Allah. Pas makan enggak ingat sama sekali kepada Allah. Fa innasya mongko lamun lali sapa ahadukum ayat Qur'an yang tak eling sapa ahadukum nyebut sapa ahadukum ketika dia lupa tidak menyebutkan ismallahi ing asmane Allah. Kecepatan nggih. Ismallahi ing asmane Allah fi awali ing dalam kawitane akala. Kalau lupa pas di awal-awal tidak baca basmalah, ya di pertengahan nanti. Falyakum mongko becik ngucap sapa ahadukum bismillahi ala awwalihi wa akhirih. Ada yang bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ada yang bismillahi ala awwalihi wa akhirih. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah ala awwalihi ngatas kawitane akal wa akhir dan akhire akal. Jadi gini, kalau ingin buat
setan kecewa gampang. Kalau makan pertama nggak usah baca basmalah, di pertengahan nanti muntah lagi. Jadi kalau setan itu kita nggak baca basmalah, dia kan ikut makan. Kalau di pertengahan kita baca basmalah, dia muntah lagi, nggak jadi kenyang dia. Wah, kayak war, kayak kok mau cobis, nafsunya muntah lagi. Ada setan gemuk-gemuk ketemu setan kurus-kurus, ngobrol. Kamu kok gemuk? Iya, saya itu goda orang nggak pernah baca basmalah. Enak saya ikut makan terus. Begitu juga orang kalau kumpul istrinya kalau nggak baca doa, setan ikut juga. Makanya jadinya anaknya ya agak mirip-mirip setan. Nah, agak mirip-mirip setan karena setannya ikut ngincipi. Kalau kita nggak baca basmalah, setan ikut. Setannya ketemu. Terus ketemu setan yang kurus, kata, kamu kok kurus? Iya, dia mau makan baca basmalah terus, saya nggak bisa ikut. Ya, saya nggak bisa ikut. Rawang rata yang jelas sebab Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Ida akan ente menalikan dahar sopa ahadukum salah siji sira kabeh. Fal yakul mongko becik dahar sopa ahadukum biyamini kelawan tangane ahadukum. Ketika salah satu dari kalian hendak makan, hendaknya ia makan dengan tangan kanan. Ini hadis-hadis akhlak untuk anak-anak kelas 2, kelas 3 bagus. Wal yashrab lan becik nginum sapa ahatukum biyamini kelawan tengane ahatukum. Tapi di restoran rata-rata gini. Makanan ya. Terus di sini minumannya pasti di kiri. Terus ada lagi yang 2 pakai sendok dan garpu. Ini kalau nggak hati-hati atau makannya kanan, kiri kerupuk. Ini jangan sampai kiri ikut makan. Kalau udah makan minum, kaki kiri diikat, biar nggak seperti setan. Ya, ciri khas setan itu makan dengan tangan kiri. Wal yakhud lan becik ngalap sapa ahadukum biyamini lawan tengene ahadukum. Wal yu'ti lan paring sapa ahadukum biyamini lawan tengene ahadukum. Jadi kalau ngambil pakai tangan kanan, kalau ngasihkan juga tangan kanan. Ini akhlak kesopanan. Ini dipakai oleh orang Jawa. Alhamdulillah. Berkat para wali songo, ilmunya Rasulullah menjadi rata semuanya pakai ilmu-ilmu. Rawang riwayat sebab Al-Hasan ibnu Sufyan akan dari keterangan Sufyan. Ida amma indal menakan imami. Sapa ahadikum salah sejenis sira kabeh anas ing menungso. Ketika salah satu dari kalian mengimami orang-orang, fal yukhaffif. Mongko becik nyepetaken sapa ahadikum. Artinya dicepetaken niku nggih surat Wadduha, Alam Nasra. Dicepetaken terus ke bawah inna a'tainakal kautsar sama qul huwallahu ahad. Salat zuhur gitu, maghrib gitu, subuh juga gitu. Oh itu ada hadis. Ya sah-sah saja, baik-baik saja. Fa inna fihim monggo sak temen iku ing dalem An-Nas sapa as-saghira bocah cilik wal kabiran wong tuwa. Karena di antara makmum orang-orang itu ada yang anak-anak, ada yang orang tua. Wa dha'ifalan wa sapa wong kang lemah, wong kang apes. Apes itu kalau bahasa sini kan sial. Kalau bahasa Jawa Tengah itu apes itu lemah. Wal maridolan sapa wong kang lara. Ada orang yang sakit, linu nopo. Wadal hajatilan wong kang duweni hajat. Apalagi pas gerimis, cuciannya masih di jemurannya baru kering, gerimis datang. Wa idza shalla inda manakan salat sapa ahadukum li nafsi krana awak dhewe ne ahadukum salat sendiri
fal yutawwil mongko becik ndawak-ndawakna sapa atukum ma ing perkara akan karep sapa atu. Tapi kebalikannya, kalau sholat sendiri pendek-pendek, kalau jadi imam milih yang agak panjang. Ngaku ini. Artinya apa ya? Kalau sholat sendiri sambil murojaah hafalan Qur'annya dapat berapa? Oh sekarang saya sudah dapat juz ini itu neruskannya sambil mikir sambil itu. Kalau pas sholat ya surat-surat wadduha ke belakang, lam yakunil ya itu. Sholat subuh ya nggak apa-apa. Karena ada juga di zaman Rasulullah itu orang itu kalau sholat selalu ada qul huwallahnya. Akhirnya dilaporkan sama sahabat yang lain. Ya Rasulullah ini kalau sholat kok selalu ada qul huwallahnya. Kembali sama Rasulullah dipanggil. Kamu sama juga sholatnya baca qul huwallahan terus. Kenapa? Saya suka sama qul huwallahan. Insyaallah nanti sampean bersama qul huwallahan di surga. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama dengan yang dicintai. Kalau sama cinta sama Allah nanti sama Allah. Kalau cintanya sama artis-artis barat ya wallahu. Rawang rotaki kala ada sahabat Tirmidzi Imam Tirmidzi. An Abi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ida anfaqat endal menikane nafaqohake sapa almar'atu wong wadon min baiti zaujiha saking omahe suamine almar'ah, ketika seorang wanita itu menafkahkan dari harta suaminya, apa itu? Ghaira mufsidatin hale ora gawe kerusakan. Suaminya punya uang di bawah kasur semua 2 juta 4 juta, sama istrinya dikasihkan ke orang-orang semua. Wah parah ini. Karena mongko ono lah iki tetep kudu mar'ah apa ajruha pahalai mar'ah. Jadi ketika ada uang-uang sisa-sisa belanja 10.000, 20.000, 50.000 mau disedekahkan, si istri juga dapat pahala walaupun harta itu uangnya suami. Bima kelawan perkara anfaqat kang nafaqahake sapa mar'ah. Wali zauji lan iku kedue suamine mar'ah ajru utawi pahalai zauj. Bima sebab perkara kasaba kang nyambut gawe sapa zauj. Suaminya juga dapat pahala karena dia yang kerja. Walil khazina iku kedue wong kang jaga, penjaga pintu, satpam, mislu dalika utawi sepadan mengkono pahala. Satpam juga dapat pahala karena dia yang jaga. Kalau nggak dijaga kemalingan. La yang kusu orang-orangi sapa ba'duhum sebagiane zauja khazin min ajri ba'din saking pahalai sebagian kang liya syai'an iswici tanpa mengurangi pahala yang lain sedikit. Rawang rawatake ngene sebab Syekh Imam Bukhari Muslim an Aisyah saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis-hadis seperti ini enggak ada Sayyidah Aisyah kita enggak tahu. Makanya Sayyidah Aisyah itu adalah wanita yang menceritakan tentang di dalam rumah. Jadi Islam itu mencakup 2 hal, di luar rumah dan di dalam rumah. Andai kata tidak ada istri-istri Rasulullah, maka wanita-wanita bingung bagaimana harus berbuat. Nah, pentingnya istri-istri Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.